Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Mulai Warman dan Ibu Eni Rindi selaku dosen pengaku mata kuliah Psikologi Konseling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Indiani dengan NIM 130142183. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil resume saya, dan saya yang mengambil poin untuk pemaparan kali ini dengan tujuan untuk melengkapi tugas UTS saya. Di sini saya mengambil topik atau poin pembahasan yaitu tentang konsep dasar psikologi konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu tentang sejarah perkembangan psikologi konseling di Amerika, Asia, dan Indonesia, paradigma konseling di abad 21, dan hakikat psikologi konseling. Nah, saya mulai dari poin A terlebih dahulu, yaitu ada sejarah perkembangan psikologi konseling di Amerika. Nah, sejarah perkembangan psikologi konseling di Amerika ini terdapat 3, yaitu sejarah perkembangan konseling di Amerika, sejarah perkembangan psikologi konseling di Asia, dan sejarah perkembangan psikologi konseling di Indonesia. Yang pertama itu ada sejarah perkembangan konseling di Amerika. Gerakan beban konseling di sekolah mulai berkembang sebagai dampak revolusi industri dan keraguan latar belakang pada siswa masuk ke sekolah-sekolah negeri. Dikenal sebagai founder of vocation graduate person, membantu menggaungkan dan membentuk suatu provinsi baru, yaitu bimbingan dan konseling. Dia berhasil mengaruhi pendidikan Amerika walaupun Parsons meninggal di usia relatif muda pada tahun 1908. Akan tetapi, usahanya dipertanggungjawabkan sebagai tujuan konseling sekolah pertama. Nah, sebagai ilmu baru, bimbingan kejuruan tersebar di seluruh Amerika Serikat. Individu mulai menggunakan untuk pendekatan yang lebih luas melalui konseling sekolah yang hadir untuk berbagai macam kebutuhan siswa secara psikologis maupun kebutuhan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu ada sejarah perkembangan psikologi konseling di Asia. Nah, perkembangan ini ada 2, yaitu sejarah perkembangan psikologi konseling di Malaysia dan sejarah perkembangan konseling di Cina. Nah, kalau yang di Malaysia itu dia salah satu sejarah bimbingan konseling di Asia, Malaysia, berhubungan erat dengan sejarah praktek dan masalah pendidikan di sekolah sejak masa penjajahan Inggris. BK di sekolah telah dipraktekkan secara formal melalui sistem guru kelas. Dan awal 1993 dalam Glenfisk. Sedangkan yang di Cina, konselor sekolah di Cina ini dididik dalam model konseling paling populer di dunia barat, termasuk teori psikodinamika, modifikasi perilaku, dan terapi keluarga. Meski konselor di Cina saat ini sudah mengenal model konseling yang dominan, tetapi mereka masih sering merekomendasikan kalian menggunakan pengobatan tradisional Cina seperti qigong, akupuntur, dan terapi musim. Nah, yang ketiga yaitu ada sejarah perkembangan psikologi konseling di Indonesia. Layanan bimbingan konseling di Indonesia dimulai secara terbuka pada tahun 1862. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia sendiri cenderung berorientasi pada layanan pendidikan dan pencegahan. Nah, IPTK mendirikan jurusan untuk mewadahi tenaga akademik yang dibangun pada awal dekade 1960-an sebagai pengajar program studi bimbingan dan penyuluhan yang menyiapkan konselor. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada paradigma konseling di abad 21. Pada subbab ini akan menyajikan tentang perbaikan dan
agenda reformasi konseling sekolah dalam 20 tahun terakhir dan bagaimana sekolah dan konselor secara proaktif memberikan setiap anak kualitas pendidikan yang baik. Nah, di sini ada 2, konseling sekolah berubah dengan waktu dan memperbaiki peranan konseling di sekolah abad 21. Yang pertama yaitu ada konseling sekolah. Profesi konseling pertama ini mengambil tempat di sekolah Amerika pada abad ke-19. Jess Davis memperkenalkan program panduan ke dalam kurikulum sekolah tinggi Detroit pada tahun 1898 untuk membantu siswa mengembangkan karakter, menghindari masalah, dan menghubungkan kepentingan kejuruan dengan pekerjaan khusus. Upaya ini melahirkan awal dari apa yang berkembang dan dari bimbingan kecenderungan ke konseling sekolah Fred Ashton yang disebut sebagai Bapak Bimbingan dikreditkan sebagai orang yang memulai gerakan tersebut. Nah, yang kedua itu ada memperbaiki peranan konseling di sekolah abad 21. Meskipun kamu selalu memusatkan upaya mereka untuk membantu siswa untuk memperbaiki sikap atau perilaku mereka untuk mencapai kesuksesan sekolah yang lebih besar dan untuk memperjuangkan kebutuhan pribadi atau sosial siswa. Nah, komunitas konseling sekolah telah memposisikan diri sebagai mitra berpengaruh dalam perbaikan sekolah kontemporer dengan tujuan untuk menghindari hambatan terhadap kesempatan pendidikan bagi setiap siswa. Yang ketiga ada hakikat psikologi konseling. Pada hakikat psikologi konseling menunjukkan pada situasi ilmiah mengenai aspek-aspek psikis yang terlibat dalam proses konseling, yaitu aspek psikis pada konselor, klien, dan pada interaksi antara konselor dengan klien. Nah, dapat dilihat dari tujuannya, dilihat dari prosesnya, dilihat dari teori atau konsepnya. Calvert dan Lewis 2002 menyimpulkan bahwa dari beberapa definisi konseling memiliki 4 komponen utama, yaitu hubungan, masalah, tujuan, dan treatment. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan ujian saya, pemaparan presentasi untuk nilai UTS saya. Apabila ada kata yang salah atau pemaparan materi yang salah dan mungkin kurang baik dan kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Aan dan Bu Rindi selaku dosen pengampu mata kuliah dan sudah menjadi dosen yang menjelaskan paling baik untuk mata kuliah di BK ini. Terima kasih banyak untuk bimbingannya selama ini. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.